dengan saya Yohana dalam acara ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Hari ini kita kedatangan seorang ibu rumah tangga, tapi beliau juga kerja ya di tempat resto. Nah, namanya Ibu Teresia. Ibu Teresia ini yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lasma. Silakan Ibu Teresia. Selamat siang Ibu Lasma. Siang Ibu Tere. Saya mau tanya, saya bekerja di rumah makan. Tempat saya kerja itu ternyata kok mengadakan sesajian. Dan bagaimana sikap saya dengan keadaan itu? Nah, kamu bekerja di tempat restoran yang punya saji-sajian. Iya. Nah, kalau bagi saya sih terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Nah, namanya kita sebagai orang terang, ya, kita harus punya satu hal kesaksian. Bu, kalau bisa jangan pakai aji-ajian atau panglaris. Kalau ibu sudah berdoa kepada Tuhan, percayai Tuhan. Jangan sampai diduakan Tuhannya. Itu aja. Atau Ibu Tere bisa promosiin saya. Saya punya pendeta nih, punya karunia untuk apa? Membersihkan atau menangkis kuasa-kuasa kegelapan supaya apa? Diberkati. Itu aja, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa saya ceritakan, nanti Bu Pendeta bisa ke sana ya Bu. Oh, bisa. Ya. Cuman bagi menurut saya, ya kan, Ibu Tere adalah yang suka berdoa, ya. Ibu Tere suka memuji dan menyembah. Hidupnya harus punya satu hal kesaksian, gaya hidup. Makanya walaupun kamu minta seorang karyawan, jangan kelihatan wajahmu wajah karyawan. Harusnya wajah anak Tuhan yang berbeda, punya wibawa dan keberanian. Ini loh yang contoh anak-anak Tuhan ya. Karena merasa dirinya seorang karyawan, gak punya percaya diri dan gak punya power. Salah. Orang akan bisa melihat kita ini yang dalam terang. Hidup kita itu berguna. Hidup kita itu bermanfaat. Itu aja. Jadi saya harus cuma ngomong gitu aja, cuma menegur gitu aja ya Bu ya. Dan kamu kalau bisa bilang begini, Bu, kan ada saya di sini. Saya yang tiap hari berdoa, mau buka toko dan tutup toko. Ibu bedain karyawan yang punya takut akan Tuhan Yesus dan tidak. Bedain lagi Bu, karyawan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak. Itu aja Bu. Ya udah gitu aja Bu. Terima kasih, pertanyaan saya cuma satu itu aja. Oke, terima kasih. Tadi Ibu Lasma bilang Pak terang nggak bisa bersatu. Ya. Nah, apakah kalau seperti itu, ini ada dua pertanyaan saya juga. Apakah perlu Ibu Tere keluar dari pekerjaan itu, Bu? Karena kan mungkin, wah ini nggak bener nih maksudnya. Perlu nggak mau seperti itu, Bu? Wah, ini hostnya menantang saya. Tadi seorang marketplace menantang, ini hostnya hari ini menantang saya. Sekarang begini ya, Tuhan tempatkan kita di berbagai macam area. Kalau bekerja di rumah makan ada aja yang namanya. Bahkan ada yang terlalu ekstrim, namanya kita hidup kan perlu upah, ya. Contoh, saya dulu gimana mengenal Tuhan, saya kerja di bar. Ayo, kamu mau berani hakimin? Ya nggak bisa, karena apa? Satu hal pekerjaan, tapi yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, tidak kompromi di situ kerja di bar. Malah maaf ya, uang di bar lebih gede loh daripada uang di gereja. Sorry, kisi-kisi yang asik ini. Karena saya punya pengalaman, dulu kerja di restoran, gajinya lebih enak daripada full timer di gereja. Makanya udah salah, dulu saya punya pekerjaan begitu Bu Tere. Tamat saya cobalah dunia restoran, saya dunia bar, sampai ada panggilan khusus. Enggak, panggilanmu harus di spiritual. Boro-boro kamu ngerti saya butuh duit, boro-boro kamu ngerti saya butuh baju. Nggak ada yang ngerti loh. Nangis bombay dulu saya. Jadi mau ikut spiritual atau mau bekerja. Hidup saya tuh penuh dengan tantangan. Jadi ada karyawan juga kerja di rokok. Bu gimana Bu? Saya kerja di rokok, posisi saya begini. Ya gak apa-apa, itu kan pekerjaan. Selama masih ada di bumi.
Yang penting apa? Semuanya dilakukan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kamu punya kekristenan ekstrim, Bu. Mau makan apa? Oh, jadi kita tetap melakukan firman Tuhan di situ. Apakah nggak lebih baik kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku pekerjaan lebih baik tempat? Gimana, Bu? Kan ada orang seperti itu. Oh, boleh. Oh, gitu. Silakan, boleh aja. Hati. Contoh, ya, saya iseng di hari itu dibawa ke Hong Kong. Dibawa ke Hong Kong, ke Macau. Saya nggak tahu, Macau ternyata tempat judi ya. Ya. Tahu nggak nakalnya saya? Kadang kan background saya judi. Bu, itu tuh Macau. Saya lihat, keren ya. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, izinkan nggak saya cuma main sekian aja, tapi Tuhan yang ngomong ya, supaya saya menang. Kan itu punya kekayaan orang Pasig. Saya harus ambil dan saya harus pulang buat saya penginjilan ke desa-desa. Konyol. Tuhan nggak ngomong sampai di kamar. Teman kamar saya 2 orang. Las, kamu udah mau ikut? Ayo ke tempat itu judi. Las, nggak mau lihat lab langsung orang-orang yang aneh. Tuhan bilang begini, Bu, kuduslah aku sebab aku kudus. Ayo lu, kita di lingkungan orang-orang Pasig. Pagi breakfast di hotel, ngakak-ngakak. Wah, itu pendeta diajak sesat, gak mau. Baik nonton live maupun main judi. Tergantung kamu mau jadi terang atau mau jadi gelap. Saya sampai hari ini ya diketemukan dengan orang-orang yang dalam kegelapan loh. Saya diajak ke diskotik, mau. Saya diajak ke bar, mau. Karena apa? Jangan jadi batu sandungan. Karena apa? Orang yang kita temuin dalam Tuhan yang sungguh-sungguh loh. Dalam posisi stres, katanya cuma bilang apa? Bu, pelarian kita cuma diminum, nggak ada yang lain. Silakan minum, tapi saya akan awasin kamu. Sampai dia sadar, paginya saya tanya, udah puas? Apa yang kamu dapat? Manusia lamamu muncul. Akhirnya dia apa? Malu. Sampai di satu titik, bayangin ya, buat minuman aja tuh perempuan 10 juta loh. Udah minumnya udah kayak air aja tuh. Sampai saya bilang ini, kalau kamu udah selesai minum, saya akan minum nih. Jangan. Saya aja selesai, Bu, ayo kita pulang, Ibu jangan minum. Coba-coba mau nantang saya, karena saya punya background. Ya, jadi seperti Rasul Paulus di lingkungan orang Pasig, jadi orang Pasig, tapi bedakan, jangan sampai kecemplung. Nikmat, nggak bisa, Bu Tere, ya. Ya nggak tahu cara Tuhan, kamu berdoa lah biar kamu yang jadi punya rumah makan sendiri. Akhirnya kamu menjadi kesaksian. Amin. Nah. Jadi kalau posisinya sekarang ini keadaan seperti itu dengan doanya yang kuat, dengan Amin. hati yang ini bisa, Bu ya. Bisa. Mengubah situasi itu. Bu. Bisa, Amin. bisa. Contoh ya, ada toko buah di sini namanya Premium Mart. Ya, dia dari ibu yang nggak punya apa-apa. Sampai dia bilang, Ibu tolong doain buah saya. Terus saya doain, loh kok aku lihat tokomu besar? Loh nanti berkembang, begini. Judulnya apa? Dari toko di rumah kecil sampai besar di rumah, dia sewa tempat lagi. Saya suruh doain lagi. Malah Tuhan bilang, ada tempat lagi yang Tuhan mau kasih yang lebih besar. Nah itu tadi, orangnya sungguh-sungguh ke Tuhan, Bu. Hidupin 3 anak loh, Bu. Toko buah yang di sini aja ngambilnya di dia. Tapi kalau bagi saya ke toko buahnya gratis. Punya bonus, silakan. Oh, seperti itu, Bu. Oke, Bapak Ibu, seru sekali ya. Nah, semuanya dari diri kita sendiri ya. Seperti yang Bu Lasma sampaikan, kalau kita memang hidup terang, kita jadi terang buat sekeliling kita. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, nah jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan di nomor WA 0877 882 60871. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman. Bapak Ibu tidak akan ketinggalan ya untuk program atau episode terbaru dari ABLM. Oke, sampai jumpa di episode ABLM berikutnya. Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus memberkati.